Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini sharing lagi seputar motor Xeon GT 125 gua lagi nih. Nah, jadi kali ini yang mau gue share adalah seputar penggunaan atau review ya, pemakaian tangki bahan bakar Mio-J di motor Xeon GT gue ini. Nah, karena di motor gue ini untuk tangki bahan bakarnya ini udah gua ganti sekaligus upgrade pakai kepunyaan tangki Mio-J. Kenapa sekaligus upgrade? Karena tangki Mio-J ini kapasitasnya dia lebih besar daripada tangki bawaan motor Xeon GT ini sendiri ya. Kalau motor Xeon GT ini bawaan kapasitasnya itu 3,8 liter. Nah, kalau Mio-J dia 4,8 liter. Jadi 1 liter lebih besar. Nah, sekarang gua akan kasih reviewnya, ulasannya. Jadi tangki Mio-J ini saat diisi full bahan bakarnya dia mampu menempuh jarak berapa kilometer gitu ya. Oke, so langsung aja kita langsung ke video ulasannya. Ya, ini dimulai dari pengisian bahan bakar saat gua mau perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Nah, ini untuk pom bensinnya ini lokasinya ada di daerah Cikoneng, Cibodas atau Jalan Ciparai Lembur Awi. Ini pom bensin yang paling dekat dari daerah rumah gua ke sini karena rumah gua tuh pelosok banget ya. Dari rumah ke pom bensin ini jaraknya lumayan lah, 7 sampai 8 kiloan. Nah, ini untuk posisi kilometernya ada di angka 33.629. Nah, di sini gua ngisi bahan bakar Pertamax, gua isi full dapat di 3 liter lebih ya. Nah, ini sorry sebelum dilanjutin, gua perjelas dulu mungkin ya sedikit di sini. Ini gua karena file lama, jadi sebenarnya gua tuh pemasangan tangki Mio-J ini kan udah lumayan ya, ada berapa tahun, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Nah, sebenarnya setelah itu beberapa bulan gua langsung buat video ini untuk ulasannya. Tapi saat itu ya gua ada kendala, tiba-tiba file di handphone gue itu ada beberapa video ya, banyak lah ya, banyak bahan-bahan video konten gue pada hilang nggak jelas ya, rusak atau kenapa gitu. Nah, hasil kemarin ya baru bisa di restore, ternyata baru bisa di backup, itu juga dibantu sama temen gue. File-file video gue yang lama termasuk file untuk video ulasan ini ya bisa di restore, beberapa ada yang bisa dibalikin ya. Jadi sekarang ini untuk harga Pertamaxnya ini ya masih ngikutin harga yang lama. Tapi di sini kan komparasi bukan masalah keiritannya ya, tapi untuk komparasi kemampuan tangki Mio-J ini saat diisi dengan metode full to full dia mampu menempuh jarak berapa kilometer. Jadi teman-teman abaikan aja untuk harganya ya, karena harga itu nggak berpengaruh juga untuk di reviewnya. Tapi fokusnya ini untuk kemampuan kapasitas tangki Mio-J ini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman cukup jelas ya untuk maksud dari penjelasan gua yang barusan. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke perjalanannya. Nah, ini untuk lokasi pemberhentian pertama. Angka di kilometer ada di angka 33.658 ya. Udah 29 kilo. Di sini gue berhenti ya. Gue berangkat kan sama adek gue di sini ya, satu motor satu, dia yang pakai GSX biru ini. Nah, dia minta berhenti dulu katanya untuk nambahin oleh-oleh mau dibawa ke Jakarta. Akhirnya ya gue berhenti di sini. Ini di daerah Lui Panjang ya, gue berhenti untuk antara dia beli oleh-oleh dulu. Dan bisa dilihat tadi di speedometernya ya, untuk ampere bensinnya ini masih ada di posisi full. Ini untuk jarak tempuhnya ini ya tepatnya udah 29 kilo. Lalu dari sini ya gue sama adek gue lanjut lagi perjalanannya. Oke, di sini ini untuk lokasi pemberhentian yang kedua. Tapi di sini sih ini nggak cuma sekedar berhenti aja, tuh emang gue istirahat di sini sama ada ipar gue. Jadi kalau tadi kan berhenti cuma buat sekedar beli oleh-oleh, kalau di sini gue istirahat, sholat zuhur dulu, terus makan siang dulu. Nah, ini lokasinya ada di daerah Cikalong Pas ya, di Masjid Al Huda. Jadi kalau gue perjalanan Jakarta Bandung atau sebaliknya itu gue lewat jalur ini ya, jalur yang ngelewatin jalur Jonggol, daerah Cikalong.
Nah, di sini gua ngecek untuk posisi indikator bensin dan jarak. Nah, jaraknya sendiri di sini udah 33.729 kilometer. Artinya ini udah pas banget 100 kilometer dari tadi gua titik ngisi bensin pertama di di daerah Bandung ya, pas mau berangkat ya. 100 kilometer pas. Nah, di sini untuk posisi jarum ampere bensinnya ada di setengahnya nih, setengahnya lebih, masih ada lebih sedikit ya. Nah, ini udah posisi pas, sisanya di sini. Nah, dari sini gue lanjut lagi perjalanan sama adek gue. Ini gue udah nggak pakai istirahat lagi. Dari sini udah bener-bener langsung bablas ke Jakarta. Gue cuma mampir sebentar ke rumah adek ipar gue karena tadi kan bisa dilihat ya, dia barang bawaannya sebagian dititip di gue karena nggak bisa dibawa di motornya dia sendiri. Terus juga oleh-olehnya dia juga dititip juga. Jadi gue harus mampir dulu untuk nurunin barang bawaan sama oleh-olehnya dia. Nah, dari situ gue langsung bablas pulang ke rumah gue daerah Rawasari. Karena gue capek banget ya, gue mutusin untuk ngisi bensinnya nih besoknya. Tuh ya, ini paginya sebelum gue ke pom bensin, gue ngecek sisa indikator bensin, bahan bakarnya. Nah, ini bisa dilihat ada di posisi bar paling akhir. Untuk angka posisi kilometernya ada di angka 33.827 kilometer ya. Nah, dari sini gue langsung berangkat ke pom bensin untuk ngisi lagi bahan bakarnya. Nah, dan ini dia untuk lokasi pengisian bahan bakarnya. Gue ngisi di daerah Cempaka Putih, lebih tepatnya pom bensin Taman Solo ini ya. Gue ngisi pastinya pakai Pertamax biru lagi. Gue isi full. Jarak dari rumah gue ke pom bensin ini jaraknya 1 kilo. Nah, jadi sekarang angka akhirnya ada di angka 33.828 kilometer. Jadi ini untuk di posisi akhirnya ini kalau dihitung dari titik awal pengisian tadi jaraknya hampir 200 km ya. Lebih tepatnya 199 km sekian, tapi itu juga angka akhirnya kilometernya bisa dilihat di angka 9 ya. Anggaplah kita bulatkan 200 km gitu. Untuk bahan bakar yang masuk gue isi full di sini 4,74 liter ya. Ternyata gue ngetes di sini ya cukup ekstrim juga ya, sebenarnya hanya sisa 6% dari kapasitas tangki Mio J ini, sisa 0,6 liter ya dari kapasitasnya 4,8 liter. Tapi ya dengan pengetesan ini juga jadi meyakinkan gue ya, kalau memang tangki Mio J ini kapasitasnya benar sesuai deskripsinya, dia 4,8 liter. Oke, itu tadi ya hasil untuk review penggunaan tangki Mio J di motor Xeon GT gue ini. Jadi tujuan gue sebenarnya membuat review ini terutama untuk temen-temen yang masih ngerasa kok motor Xeon ini, terutama Xeon injeksi ya, Xeon RC, Xeon GT atau Aerox 125, kenapa udah injeksi tapi masih berasa boros. Nah, kalau menurut gue borosnya motor ini itu karena suges dari bawaan kapasitas tangkinya aja. Kapasitasnya cuma 3,8 liter. Jadi ya memang kayak kurang seimbang aja gitu ya dengan cc 125. Kapasitas tangki masih di bawah 4 liter, sedangkan kayak kompetitor atau mungkin Matic Yamaha yang lain aja gitu ya, terutama yang sekarang-sekarang cc 125 itu udah tangkinya gede-gede. Bahkan ini aja kan Mio J dia kapasitas tangki 4,8 liter, cc-nya masih 115 gitu. Makanya kok kenapa Yamaha waktu ngebuat motor Xeon ini nggak diimbangin dengan kapasitas tangkinya, atau mungkin ya karena ngejar bagasi bisa muat helm itu kali ya, jadi ada yang masih tetap harus dikorbankan. Cuman ya intinya ya teman-teman bisa jadi dapat gambaran setelah apa yang gua review tadi, apa yang gua ulas tadi, dari penggantian tangki Mio J ini di motor Xeon GT itu udah cukup lumayan terasa ya bedanya ya. 200 km untuk 4,8 liter. Perjalanan gua untuk PP Bandung Jakarta itu, atau perjalanan satu kali perjalanan ya, cuman satu kali ngisi mau berangkat isi full udah bisa sampai rumah gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu.
hanya ini yang bisa gue bagikan, semoga bisa menjadikan referensi dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan di video gue kali ini. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.